Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa jumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng, Minggu 12 Juni 2022. Hanya karena kasih karunia Tuhan kita ada, bukan karena kekuatan dan gagahnya kita. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saya mengajak mari kita sama-sama datang mencari wajah Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam aktivitas kita pada hari ini, mari kita datang memuliakan Tuhan. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu, ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Mazmur pasal 68 ayat 29. Mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus, hikmat Allah, kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita akan belajar dari kitab Ester, pasal 5, ayat 9, 10, dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya. Lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Seres istrinya. Lalu kata Seres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Ester pasal 5 ayat 9, 10, dan 14. Perkataan orang yang bijak akan meredakan hati yang panas. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Perkataan orang yang bijak akan meredakan hati yang panas. Sedangkan perkataan orang yang bebal justru akan mengobarkan rasa amarah di hati sesamanya. Bila orang yang bijak melihat api yang sedang berkobar, ia akan mencari sarana yang tepat untuk memadamkan api tersebut.
Sedangkan orang yang bebal justru akan menyiramkan minyak kepada api yang sedang menyala itu. Sebagai akibat, bukannya padam, malahan api itu akan semakin berkobar sehingga menyambar dirinya. Alhasil, bukan saja ia akan mencelakakan orang lain, bahkan dirinya pun akan ikut menanggung akibat dari kebebalannya tersebut. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, akibat dari sikap yang bebal, bahasa Jerman bilang kepala batu, yaitu dengan mengobarkan rasa amarah di dalam hati orang lain tersebut, dapat kita lihat di dalam diri istri Haman seperti yang dicatat di dalam Ester pasal 5. Ditulis di situ bahwa istri Haman mendengar suaminya merasa panas hati karena Mordekai tidak bersedia sujud menghormati dirinya. Sebaliknya, dari berupaya untuk meredakan amarah suaminya, istri Haman justru menyuruh Haman mendirikan tiang yang tinggi sebagai tempat untuk menggantung Mordekai. Sebagai akibat, di kemudian hari, Haman digantung di tiang tersebut. Hal ini menunjukkan bila orang yang bijak akan meredakan amarah di hati orang, maka orang yang bebal justru akan mengobarkan rasa amarah di hati sesamanya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, marilah kita memiliki hati yang bijaksana. Pada saat kita sedang mengalami tekanan, persoalan hidup, jangan sekali-kali kita mengambil keputusan dalam keadaan yang emosi. Sebab itu akan merugikan diri kita sendiri. Dan spesial kepada orang-orang di samping kita, jangan kita terpengaruh untuk mendengar perkataan-perkataan mereka. Saya juga ingatkan spesial kepada para pendamping suami, seringkali suka memanas-manaskan suami mereka. Pada saat suami sedang mengalami masalah persoalan, bukannya pendamping meredakan suasana hati, tetapi justru mereka suka memanas-manaskan pendamping hidup mereka. Saya berpikir mereka tidak bijak. Seharusnya mereka sadari sebagai penolong yang Tuhan tempatkan di samping pasangan hidup mereka, harusnya mereka meredakan hati pendampingnya, meredakan suasana yang mereka hadapi, sehingga kemuliaan Tuhan nampak dan jiwa mereka maupun orang lain diselamatkan. Jangan seperti keadaan Mordekai, dipanas-panaskan oleh istri dan teman-temannya, berusaha untuk mencelakakan orang lain, tetapi kenyataan pada akhirnya justru Mordekai yang digantung di tiang yang ia buatkan itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita bijaksana di saat mengambil sebuah keputusan. Jangan sekali-kali pernah mengambil keputusan dengan emosional. Dinginkan hatimu, dinginkan kepalamu, baru Anda mengambil keputusan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber dari segala hikmat yang mulia. Penuhilah diri kami dengan hikmat-Mu, supaya kami dapat bertindak dengan bijak, berbicara dengan benar, dan membuahkan damai sejahtera dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampunilah diri kami apabila kami pernah mengucapkan kata-kata yang tidak membawa damai sejahtera bagi orang lain, bahkan menimbulkan percideraan di antara mereka. Jadikanlah diri kami sebagai pembawa damai di tengah persengketaan, sebagaimana Engkau adalah Sang Raja
damai. Kami bersyukur pertolongan Tuhan boleh menolong kami melewati malam yang penuh dengan rahasia. Dan kami ada pada pagi hari ini semua hanya karena anugerah-Mu ya Allah. Bapa, tolonglah kami. Pimpin dan bimbing kami sepanjang hari ini dengan keberhasilan. Jauhkan segala pencobaan-pencobaan yang menggoda kami. Jauhkanlah kami dari pikiran-pikiran yang kotor, dari pikiran-pikiran yang negatif, dari pikiran-pikiran yang berlawanan dengan firman-Mu. Sehingga kami boleh hidup seperti apa yang Engkau mau. Kami kerjakan apa yang Engkau mau. Sehingga sepanjang hari ini, dengan hasil yang baik, hasil yang maksimal, kami bersyukur tangan Tuhan menolong kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, ampunilah dosa dan salah kami. Lalu tuntun kami di dalam kemenangan. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. Tuhan berkati seluruhnya. Dan pagi hari ini, hamba tetap berdoa untuk seluruh umat Tuhan. Keluarga hamba yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Hamba mohon kekuatan kuasa urapan baru turun bagi mereka. Berikan mereka hati yang haus dan lapar untuk mau melangkah, mengambil bagian di dalam persekutuan tubuh Kristus di tempat kami masing-masing, pagi hari maupun pada sore malam hari nanti. Sebab itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati keluarga Kumurawak, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Herming Wijaya, keluarga Sada, keluarga Bukor Pioper, keluarga Rawiyai, keluarga Wopairi, keluarga Sabarofek, keluarga Waisiri, keluarga Burman, keluarga Rorei, keluarga Wisan, keluarga Pondayar, keluarga Sabami, keluarga Makabori, keluarga Auri, keluarga Asaribab, keluarga Epa, keluarga Upuya, keluarga Mambenar, keluarga Samber, keluarga Singamui, keluarga Ab, keluarga Kaikaitui, keluarga Krei, keluarga Uniputi, keluarga Peter, keluarga Baibaba, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Wayoi, keluarga Kambu, keluarga Patipari, keluarga Kambuaya, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Mambobo, keluarga Kamodi, keluarga Karubaba, keluarga Mansim, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Wanggai, keluarga Kareni, keluarga Sawaki, keluarga Waromi, keluarga Waprak, keluarga Sesa, keluarga Pedai, keluarga Mangga Prau, dan semua keluarga-keluarga yang tidak sempat hamba sebut marga mereka. Tuhan memberkati hamba-hambamu, biar Tuhan berikan hati yang mengasihi Engkau Tuhan, lebih daripada segala berkat yang mereka peroleh, sehingga mereka meringankan langkah mereka untuk mengambil bagian dalam persekutuan tubuh Kristus. Tuhan juga memberkati para hamba-hamba yang akan melayani, para gembala-gembala jemaat, bapak-bapak pendeta, evangelis, memberkati semua penatua, majelis-majelis, para pengasuh-pengasuh sekolah minggu, guru-guru jemaat. Tuhan memberkati semuanya. Biar Tuhan kami boleh saling mengasihi dalam melayani satu sama lain.
nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengikuti teladan-Mu Yesus Kristus, sebab kedatangan-Mu di muka bumi ini. Engkau yang adalah Raja, Engkau yang adalah Tuhan, datang ke muka bumi ini dengan memberi teladan yang luar biasa, di mana Engkau tidak minta dilayani, tetapi Engkau telah melayani umat-Mu. Sebab itu Tuhan, tidak pantas untuk kami katakan bahwa saya tidak mau melayani, tetapi saya akan memberikan hidup saya untuk melayani sesama kami bagi kemuliaan Tuhan. Diberkatilah semuanya. Bapak hamba berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit, apapun sakit penyakit yang mengganggu mereka, baik jasmani maupun rohani. Hamba ikat dan patahkan semua sistem-sistem si jahat. Bahkan hamba cabut semua akar-akar dari kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba menanam kembali, melepaskan kesembuhan Tuhan turun bagi mereka saat ini. Kuasa darah anak domba Allah mengalir dan menyembuhkan Anda sekarang. Terima, bilur-bilur Yesus menyembuhkan Anda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan menjadi milikmu saat ini. Ayo bangun, bangkit, berdiri. Tuhan menyertai Anda. Kesembuhan menjadi milikmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa memberkati mereka yang berulang tahun hari ini. Tuhan memberkati 1 tahun usia yang Tuhan percayakan kepada mereka. Biar mereka semakin mengasihi Engkau ya Allah. Dan mereka menghitung hari-hari ini untuk mempersembahkan yang terbaik selama mereka hidup di muka bumi ini. Bagi kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu terus bekerja dan bekerja. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga turut berempati atas meninggalnya anak kekasih daripada keluarga Parai Babo. Tuhan memberkati. Berikan kekuatan, Allah Roh Kudus menghibur dan memberikan kekuatan kepada semua keluarga yang ditinggalkan, kepada papa dan mamanya dan semua keluarga besar. Tuhan menghibur dan Tuhan memberikan kekuatan yang baik kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa memberkati semua anak-anak kami. Tuhan, terima kasih pertolongan Tuhan di mana mereka telah mendengar hasil-hasil dan hamba percaya semua menerima dengan hasil yang terbaik. Mereka boleh naik ke jenjang berikutnya, naik tingkat. Dan Tuhan tolong semua mereka ke depan dalam persiapan dalam kelas-kelas yang baru. Bahkan juga mungkin harus naik berkuliah menjadi mahasiswa-mahasiswi. Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Supaya masa depan mereka terjamin karena ada bersama dengan Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semasa libur yang mereka akan lewati, Tuhan tolong supaya mereka tetap disiplin. Waktu yang ada pada mereka tidak mereka pergunakan untuk bermain sepanjang hari. Tetapi biar Tuhan tolong mereka untuk punya waktu juga. Duduk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, baca Alkitab. Bahkan boleh beristirahat yang cukup. Tuhan memberkati anak-anak kami ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan yang terbaik. Dengan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap keluarga rumah tangga. Biar damai sejahtera melimpah-limpah di dalam setiap kehidupan rumah tangga kami. Surga kecil menjadi berkat dalam hidup rumah tangga kami masing-masing. Suami boleh berdiri sebagai seorang imam, nabi dan raja, memimpin istri dan anak-anak di dalam kebenaran. Istri boleh berdiri sebagai istri penolong yang Tuhan tempatkan. Sehingga istri akan menolong suami dengan keputusan Tuhan. Di mana bukan memanas-manaskan suami untuk melakukan kejahatan. Tetapi justru menolong para suami untuk meredakan suasana, bahkan bijaksana. Terima kasih Bapak, berkati semua usaha bisnis, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan kepada seluruh umat. Tuhan buat berhasil.
Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada seluruh kehidupan keluarga yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini hamba juga berdoa untuk semua pemirsa, Bapak Ibu yang bersama-sama dengan hamba secara online ataupun yang menonton kembali. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada hambamu Bapak Evangelis Donald Lodik Peter yang berada di Manokwari. Tuhan berkati hambamu, pimpin hambamu, bimbing hambamu dalam persiapan memberitakan Injil Kristus pada nanti pagi. Tuhan berkati dengan hikmat, dengan kekuatanmu, penyertaanmu, otoritas dan wibawa Allah menyertai hambamu. Di mana ia hadir, hadiratmu juga ada. Sehingga firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bagi jemaat yang dilayani mendapat berkat daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kekuatan, semangat yang menyala-nyala. Berikan kesehatan yang terbaik. Bahkan Tuhan berkati istrinya, Ibu Desi Waisiri, anak-anak kekasih, Robi, Violin, Jonathan, Karen. Tuhan lingkupi mereka dengan kuasa darah anak domba Allah. Orang tua kekasih mereka, Ibu Nona dan semua saudara bersaudara diberkati. Dan orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang dilayani diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa kepada hambamu Ibu Eca Sada Upuya yang ada di Manokwari. Tuhan memberkati hambamu, bahwa hidup hambamu semakin taat, semakin setia, semakin tunduk pada otoritas firman-Mu. Pakai hidup hambamu menjadi berkat bagi hidup pribadinya, hidup rumah tangganya, bagi anak kekasih Kevin, bahkan bagi keluarga besar Sada Upuya. Diberkatilah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kasih-Mu kepada mereka ya Allah. Nyatakan rencana-Mu kepada mereka ya Tuhan. Biar mereka sungguh menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang yang mereka layani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hambamu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hambamu. Tuhan pimpin, bimbing hambamu untuk semakin melekat kepada Engkau ya Allah. Bulatkan hatinya untuk terus memuji dan mempermuliakan Engkau ya Bapa. Berikan kekuatan kesehatan yang terbaik sehingga hambamu tetap berdiri dengan pertolongan Tuhan. Menjadi berkat bagi anak-anak tercinta, bagi cucu-cucu kekasih. Dan biar Tuhan hidupnya selalu mempermuliakan Engkau. Kesehatan terbaik melimpah atas pribadinya. Damai sejahtera sukacita melimpah baginya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah hambamu Ibu Yuliana Tan untuk menjadi berkat dalam kebenaran Tuhan. Demikian hamba juga berdoa kepada hambamu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing hambamu Ibu Diana De Fretes untuk menjadi berkat bagi suami kekasih Rocky Alan Paulus, kepada anak-anak tercinta Yemima dan Reinhard, dan juga kepada seluruh kehidupan keluarga besar mereka. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi dasar hidup mereka. Tuhan memberkati seluruh usaha pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka dengan keberhasilan. Pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan kepadanya dapat ia kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Sebab Tuhan, Dia adalah milik-Mu. Bapak terima kasih. Terima kasih untuk nilai-nilai yang baik yang Tuhan berikan kepada anak-anak mereka. Dan terima kasih untuk kenaikan tingkat yang telah diberikan kepada mereka juga. Terpujilah Tuhan. Bapa yang baik, kasih-Mu, berkat-Mu melimpah atas hidup keluarga Ibu Diana De Fretes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba juga berdoa kepada hambamu Ibu Mega Kristi Lambai Hang yang berada di kota Manado. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Biarlah kasih sayang-Mu terus melimpah-limpah
kepada pribadi hamba-Mu ini, menjadi berkat bagi suami kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta Gabriel dan Gabriela. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka, usaha-usaha dan pelayanan mereka diberkati dalam nama Yesus. Tuhan terus limpahkan kesehatan terbaik. Terima kasih kesembuhan yang terus Tuhan kerjakan kepada anak-anaknya. Dan juga hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan juga menyertai, kepintaran Tuhan menyertai kedua anak ini. Masa depan mereka ada bersama dengan Engkau adalah yang terbaik. Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Mega Kristi Lambai Hang yang ada di kota Manado. Terima kasih. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea yang berada di kota Ambon. Tuhan memberkati hamba-Mu. Pimpin bimbing Bapak Freddy Nampasnea bersama dengan keluarga besarnya. Biarlah kekuatan Tuhan memberkati pribadinya, menjadi berkat kepada istri kekasih, kepada anak-anak tercinta, di dalam tugas pekerjaan pelayanan diberkati semuanya. Kesehatan terbaik melimpah atasnya. Hikmat Tuhan menolong ia di dalam mengambil keputusan-keputusan. Biarlah yang terbaik seperti apa yang Kau mau, sehingga ia boleh berhasil. Orang-orang yang menjadi sekutunya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka semua mempermuliakan Tuhan. Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Berkati hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea untuk menjadi berkat. Bapak, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Yanteo Ivon, Ibu Ivon yang ada di Manokwari ataupun tugas di luar daerah. Tuhan memberkati hamba-Mu. Pimpin bimbing hamba-Mu supaya tetap ia taat dan setia, ia bertindak bergerak dengan kekuatan dan kasih-Mu. Berkati ia menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya, bagi suami, bagi anak, bahkan bagi orang-orang yang dikasihinya. Bahkan pada saat ia menyiar, Tuhan, kuasa-Mu menyertai. Sehingga setiap pekerjaan yang ia kerjakan diberkati, menjadi berkat bagi banyak pemirsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi ia pada saat ia bertugas, lindungi keluarganya pada saat ditinggalkan. Dan Tuhan juga memberkati semua yang dipercayakan kepadanya dalam kebenaran Tuhan. Kesehatan terbaik turun atas mereka semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Bapak, terima kasih. Hamba berdoa untuk semua pemirsa dimanapun berada. Hamba berdoa memberkati semua gereja-gereja Tuhan. Bapak-bapak jemaat, gembala-gembala jemaat yang akan melayani siapapun mereka, Tuhan memberkati. Biarlah ibadah raya kami pagi maupun sore malam hari diberkati karena kehadiran-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera sukacita turun bagi kami semua. Tuhan berikan cuaca yang terbaik bagi kami, hingga kami tidak ada halangan untuk datang bersekutu bersama-sama, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan, sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Pesan saya, jangan tidak menuju ke rumah Tuhan untuk ambil bagian dalam persekutuan ibadah pagi maupun pada sore malam hari. Jangan jadikan alasan bahwa saya tidak punya waktu. Ingat, waktu itu milik Tuhan. Tuhan ingin, Tuhan merindukan supaya kita semua bersekutu sebagai tubuh Kristus. Biarlah berkat Tuhan yang dijanjikan Tuhan di Sion itu akan mengalir bagi setiap kita yang melangkah. Tuhan memberkati kita semua dengan sukacita melimpah. Tetap semangat, andalkan Yesus Kristus setiap saat. Shalom, salam MDC.